Cantik banget. Minggu lalu minggu lalu udah iya, minggu lalu udah begini. Bagus banget. Oh iya, gayanya baru. Semakin anggun. Bahagia banget. Kamu pasti mau ngutang deh kamu. Aku? Iya. Ngutang sih enggak, minta duit iya. Merah putih banget Indonesia ya. Iya dong, merah putih. Aku Dewi Persik berani dan suci, berani dan suci. Merah putih seperti bendera negara kita tercinta. Ya, ingat Sobat Ambiar, kita harus melakukan yang terbaik buat negara kita sebagai generasi penerus bangsa. Ya kan? Kalau ada kesempatan nyalon, Karen Delano juga tahun depan mau nyalon, tapi bukan ke Senayan, ke Lutuye Salon. Udah tutup zaman dulu. Udah nggak ada ya. Zaman dulu bang. Udah nggak ada. Ya. Tapi kalau mau nyalon, emang harus nyalon. Ya kan, seenggaknya begini, maksudnya kita harus menghargai. Punya uang gitu. Bukan, kita harus mengapresiasi siapa saja yang terjun ke dunia politik, apalagi anak-anak muda. Karena mereka tidak dijadikan objek, tapi mereka mau menjadi pelaku untuk bisa membangun negeri. Tapi bintang tamu yang satu ini udah sepak terjangnya di dunia politik, udah best on the best. Udah nggak diragukan lagi ya. Best on the best. Gua mah best on the best. Ya Allah. Ngomong lo. Cuco Loren. Nih, kreatif kita sekarang udah mulai bandel karena kita katanya bandel nggak mau dengerin. Jadi dia di situ ngasih aba-aba. Dia beli mic di e-commerce. Lo ngomong invite coba. Invite. Ayo, ini 4 kali nyalek. Kayak Dewi Persik kita lagi nikah yang keempat kali bang. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan 4 kali nyalek. Bagaimana nasibnya dengan tahun ini? Apakah berhasil melenggang ke Senayan? Ini dia Mas Eko Patrio. Mas Eko. Ya Allah Mas Eko. Apa kabar Mas Eko? Baik. Alhamdulillah benar. Kemarin aku ketemu Mas Eko di Plaza Senayan. Dia udah pede masuk, sampai dia perayaan syukuran Plaza Senayan di booking satu mall sama Mas Eko. Oh gitu. Iya, ketemu. Kok ngundang kita? Ya Mas Eko, kok kita nggak nyanyi kan 1002 lagu. Padahal udah 4 kali sebentar ya. Iya. Itu ngumpulin uang udah sampai setahun, lumayan anak-anak mau makan sana, jadi makan di sana aja. Itu juga makannya di food court. Bohong, nggak percaya. Mas Eko bisa aja nih loh, Mas Eko sampai 4 kali nyalek uangnya nggak habis-habis ya. Iya loh. Mas Eko, nanti kita minta ceritanya Mas Eko gimana perjuangannya sampai akhirnya bisa nyalek kembali untuk kali keempat ya. Tapi sebelumnya kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang. Mas Eko, khusus Mas Kalau gua Eko. datang kemari tuh kayak pembawanya kan mau buka restoran ya. Kalau buat Mas Eko, mohon maaf kita nggak ngasih duduk ya. Iya. Orang yang udah punya kursi di Senayan ngapain duduk? Kita mau kasih lihat ya buat Mas Eko 4 kali nyalek. Ini dia Eko Patrio. Eko Patrio. Congratulations Mas Eko. Tapi kan ini masih sementara, masih penghitungan juga. Kapan terakhirnya? Terakhir ya nanti Maret ya. Maret. Bulan Maret tanggal berapa Mas Eko? Ya kan kadang-kala ini kan sekarang tahapan ada di tahapan di PPK gitu ya. Iya. PPK itu sampai 2 Maret, tapi kadang-kala ada juga yang molor dan sebagainya, belum juga ada pemilihan ulang dan Betul, sebagainya. di beberapa daerah ya. Masih benar. Sementara aja tapi udah sulit dikejar sama yang lain Mas Eko. Mas Eko, tapi apa sih alasannya sampai 4 kali lo nyalek? Ya tadi tuh poinnya tuh, saya masih ingat omongan orang tua gitu lah. Sehebat-hebatnya orang lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak gitu. Saya juga bingung tuh harus bagaimana gitu ya. Banyak yang saya jalani, misalnya selain jadi di dunia industri hiburan gitu ya, di entertain. Kok perasaan uangnya cuma buat keluarga gua doang ya, perasaan gitu. Pun kalau buat anak yatim piatu paling memang ada limitnya gitu kan. Terus saya jadi pengusaha di belakang layar segala macam masih juga belum. Coba deh ke dunia politik dan alhamdulillah. Oke, jadi Saya ngelihatnya di situ banyak program-program pemerintah yang memang untuk dijembatani ke masyarakat, terutama ke daerah pemilihan, dan itu bisa saya berikan kepada mereka. Jadi impactnya jauh lebih besar untuk kemaslahatan bersama ya. Benar. Tapi apa sih yang sebelumnya, misalnya dari yang kemarin kan Mas Eko 3 kali terpilih masuk ke Senayan ya. Apa program yang sebetulnya Mas Eko merasa, aduh ini kayaknya kurang maksimal nih gua jalanin dan pengen gua jalanin kalau terpilih di 2024? Gini, dulu kan aku 2 periode di Nganjuk, di Jawa Timur 8, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Madiun. Itu daerah pemilihanku. Jadi di seputaran di Nganjuk itu udah pada maju semua. Kediri maju, ya kan. Udah gitu Jombang maju, Mojokerto maju. Cuma Nganjuk enggak gitu. Jadi perasaan gua
mau juga nih ya ada sumbangsi kecil lah dari Ekopatrio yang lahir di sana. Ya udah akhirnya orang-orang kan nyalek di daerah mana ya kan? Ya saya di Nganjuk aja, bener-bener daerah sana, dan alhamdulillah diterima, diapresiasi oleh masyarakat, dan programnya alhamdulillah karena saya ngambil dulu waktu itu adalah jurusan kaitan dengan di Komisi 4 Pertanian, jadi memberikan distribusi pertanian ya macam-macam lah, benar. Ya artinya ada irigasi, ada sapra, sarana dan prasarana dan sebagainya gitu. Maaf loh kalau agak nggak paham. Semalam makan kangkung sama emping asam uratnya kambuh dia. Mas Eko, emang Mas Eko itu tertarik banget dunia politik terakhirnya itu kapan? Maksudnya kan asalnya dari dunia entertainment tuh dari sejak kapan maksudnya? Jadi kan sebenarnya waktu kuliah juga pengaruh, background pendidikan tuh ngaruh banget gitu, lingkungan pengaruh banget. Aku kan kuliahnya di ISIP ya. UI. Universitas ISIP. Universitas ISIP UI. Mas Eko ambil jurusan apa, Pak? Nah, Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, ambil jurusan komunikasi. Jadi memang politik. Nah iya, jadi teman-teman ya terus di kepala tuh, apalagi waktu zaman-zaman mau reformasi kan, itu kan demo apa segala macam, itu ngeracunin banget tuh gitu. Terus yang kedua, setelah reformasi kan semua mendapatkan kesempatan yang sama. Kalau dulu kan ya udahlah kita tahu gitu ya, berangkat dari elitis aja yang bisa jadi anggota dewan. Kalau sekarang kan coba jajan kan anggota dewan, presiden aja dari yang jualan mebel juga bisa jadi presiden gitu ya, pelawak, komedian sebagainya udah bisa jadi. Jadi buat saya momentum bagus nih di sini gitu. Betul, tidak harus politikus yang benar-benar berasal dari partai, walaupun memang kendaraannya pada akhirnya adalah partai, tapi kan ini membuka dan juga memberikan inspirasi buat yang lain bahwa kita juga bisa berperan aktif di perpolitikan tanah air. Mas Eko kemarin kampanyenya ngapain aja sih? Lebih banyak ini sih ya, lebih banyak bagi-bagi minyak, Mas. Minyak dalam kemasan sachet di mie instan. Ya ngapain aja Mas Eko? Ya jadi artinya kalau ngapain sih lebih banyak sosialisasi ya, dan lebih apa sih namanya nebelin aja, karena aku kan udah 5 tahun udah ketemu dengan mereka gitu. Jadi nebelin itu artinya ya ada silaturahmi apa segala macem, ngeblend aja, ngemix aja gitu ya, lesehan. Yang biasa udah dilakukan ya Mas, disambung lagi. Benar, disambung lagi, ditebelin aja, ditebelin. Karena selama 5 tahun kayak sekarang nih, kenapa sih Ekopatrio kepilih lagi? Nah, kenapa tuh? Karena pada saat dilantik, udah selesai dilantik, aku langsung turun ke masyarakat lagi, ketemu mereka lagi, terusnya ngobrol mereka lagi, menyerap aspirasi. Jadi nggak janji palsu kalau udah kepilih nggak balik ke masyarakat? Nah itu. Emang ada? Iya. Dan itu kan dilakukan Mas Eko kan bukan hanya pas pada waktu nyalek, tapi sebelum menjadi nyalek kan Mas Eko memang sering turun ke masyarakat. Itu tadi yang aku bilang tadi, habis selesai dilantik, ketemu lagi sama masyarakat. Masyarakat tuh yang kemarin milih Eko lagi, ditebelin, dengerin apa sih keluhannya gitu. Oh kalau misalnya didengerin keluhannya bisa diberikan solusi, ya udah kita kasih solusi. Contoh misalnya ya, misalnya dia UMKM. UMKM itu kan banyak peringkatnya, ratingnya gitu. Ada yang terendah, ada yang segala macam. Mereka tuh sebetulnya adalah butuh pendampingan dari pemerintah. Contoh misalnya adalah pembiayaan, ya kan? Pembiayaan juga nggak banyak, cuma 5 juta sampai 10 juta buat mereka tuh besar banget. Mas Eko tolong dibantu dong, aku juga lagi punya usaha UMKM, usaha mencuri kekayaan mertua. Jangan dicontoh ya teman-teman, usaha-usaha seperti itu ya. Jangan dicontoh. Mas Eko, kita mau kasih lihat ngomongin soal UMKM, ini yang dilakukan oleh seorang Ekopatrio. Kita mau kasih lihat, Mas Eko boleh klarifikasi dan tanggapi yang satu ini. Ekopatrio gelontorkan miliaran rupiah buat nyalek, berharap bisa bantu UMKM. Kayak gimana sih Mas? Miliaran loh. Miliaran rupiah loh. Artinya berapa gini, kisarannya kira-kira? Ya tadi yang Eko bilang itu kan UMKM itu bukan 1-2 banyak apalagi wilayah Jakarta Timur itu ada yang namanya di daerah industri kan sana ya, Pulau Gadung Industri itu ada di sana. Itu ya kita support, kita bantu. Cuma mereka 10 juta, 5 juta tuh penting banget gitu. Misalnya itu satu orang Mas. Iya, satu orang ada UMKM. Tapi kan kita menggunakan sistem pakai himbara. Ada himbara tuh himpunan bank negara. Nah, kita menyembatanin aja misalnya Bank BNI lah, Bank Mandiri
mandiri, ya kan? Bekerja sama itu dengan bekerja sama. Jadi gitu. menjembatani ya. Menjembatani. Oke, bukan dari koceknya Mas Eko. Artinya juga kalau misalnya dari Kocek Eko itu adalah ya udah sekedar apa namanya Operasional. operasional. Oke. Tapi kalau mereka kan harus bergulir terus kan, harus dididik gitu. Iya. Jangan kita kasih duit terusnya besok habis. Kalau misalnya mereka kan ada tanggung jawab nih. Kalau dengan bank segala macam, oh gua dapat segini buat ke bank segini segala macam. Mereka udah berhitung. Dikasih jalan Oke, sama berarti Mas Eko juga kalau menjembatani dengan bank BUMN ataupun bank lainnya, berarti Mas Eko juga punya link untuk menuju bank tersebut ya, untuk bisa menjembatani dengan UMKM di Iya, kebetulan Jakarta. saya kan di Komisi 6. Oke. Komisi 6 itu di dalamnya salah satunya adalah bank-bank himbara tadi, himpunan bank negara. Jadi udah tinggal dikomunikasin aja. Sini. Karena emang nama Mas Eko di bank-bank juga udah sangat banget ya. Udah ada Bang Akri, Bang Timan, Bang Said. Bang Opi kumis jangan lupa. Tapi boleh dong dibocorin ya kan? Siapa tahu di antara kita berempat ini mau jabat. Kebetulan mereka berdua insya Allah akan maju nextnya. Enggak Mas Eko, aku enggak nyalek Mas Eko. Kalau Kak Dewi mau ke Bupati insya Allah. Oh, alhamdulillah, mantap. Kalau Rian mau ke Saya mau nyalon, saya mau rebonding nyalonnya tapi ya, bukan ke Senayan. Mas Eko bercanda. Sebenarnya nyalon yang nggak bisa itu Opi kumis sebenarnya. Kenapa? Ya, karena botak kan. Udah pakai wig ya. Gak boleh. Gak enak sama yang sebelah. Mas Eko, kalau di kantor, Mas Eko lagi ngantor, Mas Eko sebecanda ini nggak atau sama serius? Jadi gini, profesional aja. Karena pembawaannya memang 30 tahun di dunia entertain, masa kita nggak bercanda? Ya, nggak mungkin dong, itu udah karakter ya. Udah gitu. Artinya ya udah kecuali dalam sidang rapat gitu. Ya. Udah, kalau itu memang momennya penting ya penting. Tapi kalau lagi ngobrol-ngobrol segala macam, tapi jujur aja lebih lucuan mereka daripada Eko, benar Masa kalau gitu ya? Lucunya tuh lucu gimana ya Mas Eko? Maksudnya? banyak mereka kan jok-jok dari daerah-daerah apa segala macam. Kalau kita kan kadang lah joknya kiloan ya, kodian ya gitu ya. Mereka tuh seger gitu karena ketemu dengan masyarakat. Kirain lucunya nggak menepati janji ya. Mas Eko mau nanya dong, kemarin kampanye habis berapa sih Mas Eko? Kampanye habis berapa? 1M, 2M, 3M. Kisaran. Gini ya, membuat saya ada mobil enggak gini. Duit tuh buat saya gini. Keperluannya apa? Money follow function kan. Duit itu ngikutin kebutuhan, ya kan? Betul. Itu ngikutin kebutuhan. Nah, kebutuhannya yang paling banyak adalah saya ketemu masyarakat itu kurang lebih 1.800 titik. Wow. Hampir 2.000 titik. Ketika kemarin ini? Kampanye kemarin tuh. Ya. Wow. Kalau pakai penyanyi seru banget ya Kak, 1.800 titik. Ini salah satunya ya, Mas Eko. Wow, ini kayak Allah senam sehat. 1.800 titik. Iya, 1.800. Dalam berapa bulan? 8 bulan sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 8 bulan. Oke. Itu kisaran berapa? Nah iya, kalau ketemu mereka kan apa sih yang buat makan buat jajan mereka, lebih jajan mereka. Berarti ketemu mereka dikasih duit, berarti kalau udah masuk udah pasti udah tahu bahwa nggak akan ngasih. Enggak ngasih duit, enggak. Jadi artinya acara. Buat jajan kan acara, mereka bikin kan makanan, senam segala macam, makan aja. Kadang, nah ini lebih lucunya lagi nih. Kalau kita yang bikin acara, mereka kadang-kadang bawa juga kayak apa buntelan gitu ya, misalnya ada yang bawa singkong goreng, ada yang bawa pisang goreng. Iya gitu. Iya. Terus Mas Eko mau nanya deh, setiap tahunnya, maksudnya setiap pemilihan umum ya, kan Mas Eko sudah 4 kali. Apakah di dalam setiap pemilihan umum untuk anggaran kampanye Mas Eko secara pribadi itu semakin meningkat? Enggak sih, standar-standar aja karena tadi udah ketemu masyarakat udah lama kan, udah kita tanam. Jadi kebutuhannya kayak kemarin juga misalnya bikin spanduk pun juga nggak banyak-banyak banget. Coba lihat aja deh, masuk ke wilayah Jakarta Timur nggak banyak. Karena buat saya lebih baik diprioritasin buat apa sih? Misalnya contoh ya, mereka tuh butuh yang namanya sembako. Mendingan saya beliin itu daripada saya beliin pasang billboard, baliho segala macam. Karena itu apa ya, buang-buang uang doang gitu, tapi nggak bermanfaat buat mereka. Gitu. Berarti Mas Eko udah nggak membutuhkan baliho dan lain-lain gitu, udah nggak membutuhkan? Iya, karena pemilih Eko selama 2 periode itu aja, ngapain juga harus pakai baliho. Mas Eko ini Dewi katanya mau nanya, penting banget nih pertanyaannya. Kan pastinya kan waktu nyalek kan mengeluarkan uang banyak ya Mas. Fabiona. Yang nggak kedengeran ngomongnya pulen banget, halus banget. Iya, kan aku halus karena Mas Eko belajar dari Mas Eko. Mas Eko aku mau tanya, kan pastinya kalau orang nyalek nggak mungkin nggak mengeluarkan uang. Pastinya ada yang banyak, ya kan, sampai ya kan. Nah, saking banyaknya itu apa takut kehilangan kursi? Iya kan gini ya, macam-macam orang tuh ke DPR tuh macam-macam. Satu ada yang misalnya memang butuh kekuasaan. Lalu ada 2 yang butuh pengabdian gitu ya. Jadi artinya yang ketiga ada lagi tuntutan dari masyarakat. Masyarakatnya sudah nyaman dengan si caleg tersebut gitu loh. Sampai misalnya contoh ya,
waktu saya di Nganjuk, Jombang, Mojokerto periode kedua, saya bilang saya mau ke Jakarta. Aduh ya Allah, ini perasaan hati ini tuh kelihatan nggak tega. Mereka minta Mas Eko tetap di sini. Jadi tidak ada ketakutan ya sama sekali. Iya, jadi artinya mereka yang ketiga adalah masyarakat yang membutuhkan kita juga karena tahu peran-peranan kita gitu yang ngapain. Tapi Mas Eko ini penasaran juga, kalau ketika misalnya nyalek yang sekarang gitu, Mas Eko nggak dapat kursi, maksudnya nggak dapat kesempatan itu lagi, rencana Mas Eko apa? Ya kan namanya pengabdian macam-macam, banyak banget. Pengabdian ke masyarakat tuh banyak banget. Iya, tidak harus jadi anggota legislatif, harus jadi anggota dewan gitu ya. Misalnya banyak banget deh, misalnya terjun ke dunia entertain lagi misalnya. Atau bikin LSM bisa aja kan. Ya, banyak banget gitu. Tapi nggak mungkin nggak kepilih. Lihat aja nih, kita kasih lihat ini real count dari website KPU, walaupun memang belum 100% tapi sudah lebih dari 70 sampai dengan 80% range-nya. Eko Hendro Purnomo berapa persen? Berapa ribu guys? 27.284. Banyak sekali loh. Sementara di bawahnya kecil-kecil banget itu. Ya Allah. Ada Ayu Asari bilang kecil loh. Di bawahnya kecil banget itu. Ya enggak, maksudnya itu ada yang ya maksudnya kecil ada dibanding 27.000 mah. Iya benar sih. Wow. Itu berapa itu tuh? Progresnya 56% ya? 56. Sampai dengan sekarang 58% ya. Masih sekitaran ini sekitaran 50 sekian persen ya. Mas Eko, tapi kan banyak juga ya teman-teman selebriti yang tidak terpilih ya. Maksudnya dari 82 selebriti yang mencoba peruntungan di tahun 2024 ini. Kalau saya tidak salah 82. Mas Eko, banyak juga teman-teman selebriti yang tidak terpilih. Iya. Mas Eko melihatnya gimana? Iya, jadi gini ya. Apa karena modalnya, Mas? Bukan, saya pertama adalah turut prihatin juga gitu dengan teman-teman yang tidak terpilih karena mereka pasti banyak yang dikorbankan. Misalnya contoh mungkin kalau tadinya ada syuting tiba-tiba tidak syuting, uang tabungan ya kan, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran dan sebagainya. Itu prihatin sih. Tapi yang penting sih buat saya supaya mereka terpilih itu harus mengerti dulu, memahami dulu daerah pemilihan yang mau dia kunjungi, yang mau sasar demografisnya gitu. Kebutuhannya apa sih di situ gitu, nggak bisa tuh gebiah uyah tuh apa ya, gebiah uyah ya pukul rata semua, nggak pukul rata semua. Yang penting gua jadi tampil di sini. Nah harusnya tahu isu-isu apa sih yang ada di dalam itu. Pinter memetakan masalah, pinter mengolah masalah segala macam kayak gitu. Ya 3 kali pemilu lolos terus ya pasti udah paham lah caranya ya. Tapi berarti nggak mudah juga ya. Ya nggak mudah. Benar nggak mudah. Jadi artinya harus mereka, dan ini yang alhamdulillahnya sih di partai kita gitu ya, yang datang tuh selalu mendapatkan kayak pelatihan, pendidikan atau minimal pengenalan terhadap dari yang junior ke senior. Itu wajib ya. Kayak misalnya Uya Kuya, Pasya Ungu, Ferel gitu ya. Kenapa jadi? Karena mereka dapat mentoran dari yang bukan orang politisi, mentorannya juga dari teman-teman pekerja seni juga. Jadi gitu. lebih masuk ya, lebih paham. Misalnya contoh kayak Eko, misalnya udah pengalaman gitu ya, udah berbagi gitu loh masalahnya apa segala macam. Mas Eko minta tanggapannya dong, yang suara sampai dengan sekarang kalau kita lihat di websitenya KPU masih naik turun itu gimana? Ya saya sih melihatnya ada enggak gini. Ini membantu kita sebenarnya. Ini membantu kita. Intinya kan adalah satu keterbukaan. Betul. Karena kalau kemarin kan lihat banyak, berapa ya? Ini sebenarnya bagus ini bagus. Transparan lah ini transparan banget gitu loh. Artinya dibuka. Tapi kalau tiba-tiba ada error segala macam, ya udah tinggal dievaluasi aja. Dan lagi pula ini sistem ya. Pasti ya ini kan sistem. Jadi artinya tinggal dievaluasi aja. Tetapi buat saya sistem ini harus ada. Betul. Masyarakat biar tahu. Kayak contoh, ya kan jadi tahu kan. Gerakannya segini. Setidaknya kita kan juga pemilihnya one step ahead dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, satu langkah lebih maju. Jadi kita apresiasi teman-teman di KPU yang sudah memberikan apalagi misalnya ada keterpihakan nih, misalnya yang nggak mau nih, ini masalah nih segala macam, kemudian dibuka lagi, gitu dibuka lagi, terus pemilihan ulang lagi. Beberapa daerah ada, dan lagi pula kalau menemukan kecurangan bisa langsung lapor ke Bawaslu, karena kita juga yakin bahwa pemerintah, KPU, Bawaslu juga akan secara profesional dan juga proporsional ya. Oke, Mas Eko pokoknya kita doakan semoga apapun yang Mas Eko dapatkan ke depannya. Belum. Mau kemana Mas Eko? Ya Allah. Pokoknya lancar terus. Lancar terus, tetap disayang sama masyarakat itu yang penting. Sama disayang sama istrinya, karena kemarin Mas Eko posting ini, kita mau lihat apa maksud Mas Eko posting ini. Malam istri saya disuruh main di atas menolak, karena kata dia kalau di atas biasanya orang suka sombong, lupa sama yang di bawah.
Hashtagnya gagal paham, garuk-garuk pala. Maksudnya gimana sih Mas Eko? Maksudnya apa sih? Ini kayak nyindir ya. Main di atas Nyindir deh, ini deh. Nyindir siapa sih istrinya? Jangan-jangan nyindir suami sendiri nih. Enggak, ini lucu-lucuan aja dan itu pun juga Fiona tahu juga gitu loh ya. Kan biasalah kalau itu dibikinnya pas malam Jumat, tahulah kalau malam Jumat atau apa gitu ya. Tapi kan di situ ada kalimat apa? Kalau di atas sombong apa itu? Lupa sama yang di bawah. Iya, kok ada sombong-sombongannya gitu. Iya, bener, orang tuh kadang-kadang kalau udah di atas, udah keenakan udah gitu. keenakan, akhirnya lupa dan sombong. Itu sebenarnya joke aja, bercanda-bercanda aja. Ah, itu mah bukan joke, keseharian juga begitu kok. Gitu ya, Iya, banyak yang gitu banyak ya. banget. Ya mudah-mudahan besok jangan sering di atas ya, di bawah. Kalau di atas terus capek. Ngomongin siapa sih Mas Eko? Aku bingung loh. Ngomongin siapa sih? Kalau di atas tuh lemes kadang-kala. Naik tangga. Apalagi lift mati. Oh, pantesan tuh goyang. Mas Eko itu siapa? Ke siapa dan Ke istri katanya. Iya itu, iya, udah ke istri, kayak teman saya bodo amat deh. Mas Eko kira-kira Mas Eko apakah kan ini udah keempat ya lolos nih misalkan bicara lolos nih Mas Eko benar-benar udah akan fokus di politik dan tidak akan ke dunia entertainment lagi atau ya bolehlah sekali? Enggak, masih kan di 4 periode juga, cuma sekarang lebih banyak di belakang layar. Iya. Kenapa Mas Eko gitu? Iya, artinya Mas Eko kan itu banyak PH-nya loh. Iyalah. Ya. Waktu Ya, itu ngejawab Dewi Persik aja 2 tahun waktu itu. Jadi artinya gini, saya tuh kenapa nggak di dunia entertain lagi, memberikan kesempatan teman-teman yang muda-muda juga untuk tumbuh kembang. Berarti kami ya. Jadi Mas Eko, guys, King. Jadi acara lawakan itu jadi. Ya jadi lah, masa nggak jadi? Mas Eko mau beli tanah nih Mas Udah, Eko. nggak usah butuh acara lawakan. Hidup kita udah lawak sini mundurin. Mas Eko, tapi ternyata gini ya, orang baik tidak selamanya bisa mendapatkan hal yang baik juga. Yes. Begitulah kehidupan. Ada aja yang jahat, namanya juga hidup ya. Kita mau kasih lihat, ini juga sempat terjadi kepada seorang Eko Patrio beberapa waktu yang lalu sampai dia harus posting klarifikasi di media sosial. Apa itu? Di info dan ini udah berkali-kali saya tidak pernah buat kuis di TikTok hati-hati penipuan. Oh iya. Penipuan hati-hati, padahal kalau benar saya udah nangkep tuh burung, udah saya screenshot juga. Ya, jadi iya Apa tuh, Mas Eko? Ini nih ya, jadi ada TikTok itu penipuan. Pokoknya itu namanya penipuan deh, suruh menangkap burung gitu ya, ada gambar misalnya Eko sama siapa gitu ya. Tiba-tiba bila mendapatkan tangkapan burung ini maka akan mendapatkan hadiah 80 juta. Oh, burungnya lewat, screen capture. Terus udah gitu nanti suruh ketemu ke itunya apa namanya akun tersebut gitu ya. Nah, di situ akhirnya harus ngirimin uang 150.000 kayak 200.000, 50.000 untuk mendapatkan hadiah 8 kayak begitu tuh. Oh. Tuh, ini kayak begini nih. Ini kan No tipu nih. tipu-tipu, no hoax, jangan di skip. Ya. Fiti saya. Ini dapat 40 juta, lihat kayak begitu tuh. Karena Mas Eko ingin berbagi rezeki. Iya, jadi sekali lagi Iya, ditekenin gitu ya, bahwa Eko tidak ada namanya kuis melalui TikTok, tidak ada. Makanya di bio-nya Eko tuh, bio-nya di Instagram maupun juga di TikTok ada tuh, ya. Yang pertama hati-hati mengatasnamakan Eko itu penipuan. Masih aja DM banyak, Mas Eko, aduh aku ketipu. Oh, banyak? Banyak DM. Terus udah gitu, aduh udah jangan bego-bego amat. Saking, ini ya, ini kurang juga lebih ya. seperti ini ya. kurang kayak begini tuh. Ini kan Itu burung, Mas Eko? Iya, itu burung apa kupu-kupu? Nggak tahu deh ya, terus suruh tangkap tuh. Oh, di screen capture, kalau tuh. pas dikirim ke akunnya. Ketika dikirim ke akunnya dia malah minta uang gitu ya. Iya bener. Itu terlalu canggih kan, gue bego juga bikin gitu. Mas Eko, kurang lebih pengaduan sampai ke media sosialnya Mas Eko, direct message ada berapa? Lebih dari 100 gak sih? Kurang lebih lah. Banyak kali. Kira-kira mau dibawa ke jalur hukum nggak? Kalau mau dibawa jalur hukum juga ya, kemarin saya udah ngomong sama pengacara saya, bilang ini gimana, coba deh urusin deh gitu ya. Karena buang saya juga, buat saya wasting time juga, buang-buang waktu segala macam gitu. Yang penting saya udah menginfokan di bio saya ya, baik di Instagram. Karena kan masalahnya di TikTok ya, di TikTok lah saya infoin ya. Di Instagram juga saya gitu. Tapi yang gitu-gitu ini bukan orang pengangguran loh, banyak kerjaan ya. Rumahnya aja gede banget. Jadi nggak
Mas Eko itu bukan nggak bisa melaporkan kepada pihak. Iya, harus. Gampang banget. Benar. Seorang Mas Eko Patrio. Laporin aja, Mas. Waktunya lebih diprioritaskan yang mana dulu nih? Benar. Ya cuma memang lebih setuju lagi itu adalah netizen sekarang harus pintar banget. Betul. Oh iya, aku juga sekali nih ngomong masalah penipuan. Hati-hati, aku tidak pernah jualan tas di aplikasi manapun. Mereka itu merekrut aku pada waktu yang jualan tas. Nanti aku jualan tas pas Ramadan ya. Oh ya Allah, Iklan sekalian. Itu masuk. Iya. Kok Mas Eko banyak juga yang bilang, aku Ya, beli pokoknya- tasnya Mami DP tapi kok palsu. Tapi ada hubungannya ya, tas branded dengan para caleg ya. Iya. Tas branded dan juga tas caleg sama caleg itu persamaannya ada satu. Apa? Banyak yang palsu. Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi ambil.